Aku lupa sejak kapan terakhir kali memeluk ayahku. Atau mungkin aku memang sengaja melupakannya, karena hidup yang terus berlari dan tak pernah menoleh ke belakang. Rasanya baru kemarin aku melihatnya tersenyum ketika aku diterima kerja di Jakarta. Tapi ternyata, itu sudah lebih dari 10 tahun lalu. Dan hari ini, aku berdiri di depan rumah masa kecilku. Rumah tua bercat putih yang catnya mulai mengelupas, pagar kayunya lapuk, dan halaman depan yang dulu kami tanami bunga kertas kini dipenuhi rumput liar. Aku datang bukan untuk berkunjung, tapi untuk melepas kepergian. Ayah sudah tiada. Aku anak tunggal. Ibu meninggal saat aku masih kelas 2 SD. Sejak itu, ayah menjadi segalanya bagiku. Dia bekerja sebagai guru honorer di sekolah dasar negeri dekat rumah. Gajinya kecil, tapi semangatnya besar. Setiap pagi, dia membangunkanku dengan senyum, menyiapkan sarapan sederhana, kadang cuma telur ceplok dan nasi hangat. Tapi aku tak pernah merasa kekurangan. Karena lebih dari cukup itu adalah perhatian yang ia berikan setiap hari. Malam hari, sebelum tidur, kami sering duduk di depan rumah. Ia bercerita tentang masa mudanya, tentang perjuangannya merawatku sendiri, tentang harapannya agar aku jadi orang besar suatu hari nanti. Ayah nggak punya banyak uang, tapi ayah punya doa. Dan aku percaya doa ayah adalah jembatan menuju semua yang kucapai hari ini. Setelah lulus kuliah, aku diterima kerja di Jakarta. Ayah adalah orang pertama yang kutelpon. Suaranya gemetar, tapi bahagia. "Selamat ya, Nak." Ayah bangga. Kata-kata itu menancap kuat di hatiku. Tapi setelah itu, hidup mulai bergerak terlalu cepat. Aku larut dalam rutinitas kota, kerja, lembur, target, meeting, dan akhirnya lupa. Awalnya aku masih sering menelepon, seminggu sekali, lalu sebulan sekali, lalu hanya saat lebaran. Dan pada akhirnya, hanya saat aku ingin mengirim uang bulanan, tidak lebih dari percakapan 2 menit. "Ya, sehat-sehat ya. Maaf belum bisa pulang." Kadang ayah mengirim pesan pendek, "Kalau ada waktu, pulanglah, Nak. Ayah rindu." Tapi selalu ku jawab dengan, "Iya, nanti kalau ada waktu senggang." Dan waktu itu tak pernah benar-benar datang. Sekitar setahun lalu, tetangga sebelah rumah mengirimiku pesan. Ia bilang ayah sering terlihat duduk sendirian di teras. Kadang berbicara sendiri, kadang hanya menatap jalanan sepi. "Ayahmu suka batuk-batuk akhir-akhir ini. Tapi dia keras kepala, nggak mau diajak periksa ke dokter," tulisnya. Aku baca pesan itu, lalu kulewatkan. Kupikir, itu hanya kekhawatiran biasa. Lagi pula, aku sedang mengerjakan proyek besar di kantor. Mana sempat. Beberapa bulan kemudian, ayah masuk rumah sakit. Aku baru tahu 3 hari setelahnya. Dan aku tidak langsung pulang. Aku menunda. Lagi. Kupikir, dia akan baik-baik saja. Seperti biasanya. Ayahku itu kuat, pikirku. Tapi aku lupa orang tua tidak selamanya kuat. Pagi itu, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Saat kuangkat, suara di seberang sana lirih. "Mas Dika, saya Pak Yusuf, tetangga sebelah rumah. Maaf, ini soal ayah Anda."
Aku tak mendengar kelanjutannya dengan jelas. Dunia seakan berhenti. Aku tahu, inilah panggilan yang seharusnya tidak pernah kutunggu. Aku pulang, dalam keadaan yang tak pernah kubayangkan. Rumah itu masih seperti dulu, tapi kini ada karpet putih membentang. Di atasnya, tubuh ayah terbujur kaku, ditutupi kain batik. Aku tak bisa berkata apa-apa. Air mataku jatuh begitu saja. Aku duduk di samping jasadnya, memegang tangannya yang mulai dingin. Maaf, Yah, aku terlalu sibuk, terlalu angkuh, terlalu bodoh. Tak ada jawaban, tak akan pernah ada lagi. Setelah pemakaman selesai, aku membereskan kamar ayah. Di salah satu laci meja belajarnya, kutemukan sebuah amplop coklat bertuliskan, "Untuk Dika, kalau ayah sudah pergi." Tanganku gemetar saat membukanya. "Nak, kalau surat ini kamu baca, berarti ayah sudah tidak ada. Ayah tidak ingin membuatmu merasa bersalah. Ayah tahu kamu sibuk. Ayah tahu kamu sedang mengejar hidup yang lebih baik. Ayah selalu bangga padamu. Tapi sejujurnya, ayah sering merasa kesepian. Setiap malam, ayah berharap ada teleponmu. Kadang ayah sengaja masak lebih banyak, seolah kamu akan pulang hari itu. Tapi hari itu tak pernah datang. Dan ayah belajar menerima. Ayah hanya ingin bilang satu hal. Meski kamu tak pulang, cinta ayah tak pernah pergi. Ayah tetap menyayangimu. Selalu. Jangan menangis. Jangan merasa bersalah. Tapi belajarlah dari ini, agar kelak kamu bisa lebih hadir untuk orang-orang yang mencintaimu. Salam dari dunia yang tenang. Ayah. Aku menutup surat itu. Dunia di sekitarku runtuh. Ternyata, cinta orang tua memang sesabar itu. Bahkan hingga akhir hidupnya, ayah masih berusaha membuatku tidak merasa bersalah. Sudah 6 bulan sejak ayah pergi. Rumah itu kini kutinggali. Aku memutuskan untuk tidak kembali ke Jakarta. Tidak langsung. Mungkin tidak akan pernah. Setiap pagi, aku duduk di teras tempat dulu kami biasa berbincang. Kadang kuputar ulang voice mailnya yang lama, hanya untuk mendengar suaranya lagi. Kadang anak-anak tetangga datang bermain di halaman. Aku beri mereka jajanan seperti yang ayah lakukan dulu. Aku ingin mereka mengenal kebaikan, seperti yang ayah tanamkan padaku. Dan setiap malam, aku menulis kisah ini, agar orang lain tidak melakukan kesalahan yang sama. Jika kamu menonton ini dan ayahmu masih hidup, telepon dia. Hari ini, sekarang, tak perlu menunggu momen besar, tak perlu alasan spesial. Suara kita adalah hadiah yang paling ditunggu mereka. Pulanglah, meski hanya sehari. Duduklah bersamanya, meski hanya diam. Karena suatu hari nanti, kamu akan rindu bahkan pada diamnya. Dan percayalah, tak ada pekerjaan di dunia ini yang sebanding dengan kehilangan orang tua yang selama ini hanya ingin satu hal sederhana, waktu kita. Aku menyesal. Tapi penyesalan tak bisa menghidupkan kembali waktu. Yang bisa kulakukan kini hanyalah menyampaikan kisah ini, agar kamu tak terlambat seperti aku. Karena sesungguhnya, bukan aku yang tak punya waktu untuk ayah, tapi ayah yang tak punya waktu lagi untuk menungguku.